Halo guys, kembali lagi bersama aku Cece dan Mas Galau. ya di segmen kali ini kita mau membahas tentang apa itu lensa progresif ya. Buat kalian-kalian nih yang udah pada usia mungkin 40 tahun ke atas ya. Itu apa sih? Mungkin ada yang pernah merasakan pakai kacamata progresif. Itu gimana sih rasanya? Bisa di komen di bawah ya. Nih, aku mau tanya nih sama Mas Gaul nih, apa sih yang Mas Gaul ketahui tentang lensa progresif? Setahu saya sih kalau lensa progresif itu buat lensa yang buat jauh, dekat sama baca ya. Jadi dibagi 3 titik: medium, jauh, sama dekat. Itu jadi satu lensa. Jadi tapi tanpa ada batasan ya. Biasanya kan ada batasan di bawahnya untuk baca gitu lah. Ini loss seperti kayak lensa single kayak gitu. Jadi dari segi estetik untuk usia-usia yang lanjut ya, bisa usia 40 tahun ke atas, itu akan lebih bagus dilihatnya, fungsional, terus lebih lengkap fokus semuanya kayak gitu. Berarti lensa progresif sama kryptok itu hampir sama apa enggak ya? Beda sebenarnya. Kalau fungsi sama, cuman kalau dari bentuk itu berbeda. Dan untuk lensa kryptok itu hanya punya 2 fokus, yaitu yang atas buat jauh, yang bawah buat baca, terus dibatasi seperti kayak ada buletan di bawahnya. Sedangkan kalau lensa progresif itu bisa buat jauh, yang bawah buat baca, tapi tengah-tengah itu ada daerah namanya daerah medium. Nah itu biasanya jarak seperti di laptop kayak gitu. Jadi nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga. Jadi seperti layar laptop lah, seperti itu. Jadi lensanya udah bersih nih ya, berarti nggak ada garis-garisnya, nggak ada apa yang membuat lensa itu jadi kurang estetik nih dilihatnya. Iya. Jadi itu lebih bagus, dari segi looknya ya, dari segi looknya itu lebih bagus, lebih enak aja dilihat gitu, nggak kelihatan lebih tua kalau orang bilang sekarang gitu. Lensa progresif itu ada jenis-jenisnya atau enggak sih? Sebenarnya macam-macam. Dari segi misalnya dari desain ya, itu ada yang long koridor atau bagian tengahnya itu lebih panjang. Nah itu biasanya untuk frame-frame yang lebih besar, atau short corridor, daerah yang mediumnya itu lebih pendek. Jadi daerah jauh ke baca dekat itu lebih cepat. Nah itu akan lebih nyaman. Ada lagi juga itu yang daerah jauhnya itu lebih luas, bacanya lebih luas, kayak gitu, ada macam-macam. Kalau untuk penggunaannya sendiri nih, kalau progresif kan beda dari yang lain-lain. Itu gimana sih cara menggunakannya? Sebenarnya cara penggunaannya hampir mirip kayak kryptok, biasa aja, itu bisa. Tapi yang penting nggak perlu, misalnya untuk baca tulisan pendek yang kecil itu nggak perlu nunduk, nggak perlu menggerakkan kepala, cukup lirik aja, pakai lirikan bola mata itu sudah cukup kayak gitu. Kalau untuk daerah abrasinya nih, biasanya apa aja sih pembagiannya? Kalau daerah abrasi itu kan ada di daerah samping kanan kiri dari lensa progresif ya. Itu daerah abrasi itu daerah yang nggak bisa digunakan lagi. Jadi selain dari 3 fokus tadi, jauh, menengah, sama dekat, ada memang di samping kanan kiri itu ada daerah abrasi. Itu adalah daerah sisa dari penggosokan lensa-lensa progresif seperti itu. Jadi itu daerah yang sudah tidak bisa digunakan kayak gitu. Jadi kalau pakai progresif nih, kan biasanya ada yang tanya, apa kalau pakai progresif itu kalau buat ngelirik ke samping itu udah nggak bisa sih. Kalau buat jalan, kalau buat baca nih terutama, kayak buat gini kok nggak bisa nunduk, itu gimana sih kalau gitu itu? Ya itu tadi, karena kalau misalnya kita waktu baca tapi tidak pas, mata kita tidak fokus di daerah bacanya, ya otomatis akan tidak sesuai dengan ukurannya. Dan itu yang menyebabkan buram kan. Kalau masalah untuk yang melirik nggak bisa, tadi kan saya bilang daerah samping itu adalah daerah abrasi dari lensa. Otomatis ketika kita melirik dari bagian frame-nya itu, otomatis kita akan melihat
daerah bagian abrasinya, tapi jadi bukan titik fokusnya. Itu yang bikin burem, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita pakai progresif itu kalau mau lihat samping harus noleh ya, nggak bisa ngelirik ya. Betul, jadi daerah kalau progresif itu kalau misalnya mau melihat samping itu memang harus agak noleh sedikit. Karena ya itu tadi daerah sampingnya itu kena daerah abrasi. Kira-kira nih untuk penggunaan lensa progresif itu adaptasinya berapa lama sih? Kalau sewajarnya tapi setiap hari dipakai ya, itu sih paling 3 hari maksimal 1 minggu itu sudah bisa buat beradaptasi. Asal cara adaptasinya betul ya. Dari pertama kali make itu harus posisi duduk dulu biar tahu fokusnya. Oh ini deket, oh ini jauh. Kalau sudah mulai berdiri dulu, pakai berdiri. Oh sudah tahu daerahnya yang jauh mana, lihat lantai seperti apa, lihat tangga seperti apa. Baru jalan kaki pelan-pelan. Oh di sini daerah abrasinya, ini daerah bacanya nggak bisa digunakan buat jalan gitu. Baru ke yang mungkin mengendarai kendaraan bermotor seperti itu. Tapi kalau misalnya begitu pakai langsung dipakai jalan, langsung dipakai luar, itu saya rasa akan lebih lama adaptasinya, akan pasti pusing, daerahnya pasti agak seperti bergelombang gitu kalau ngelihat kayak gitu. Kalau macam-macam lensa progresifnya nih kan ada yang biasanya buat ngelirik itu udah bisa, sama yang buat ngelirik itu nggak bisa, itu apa sih? Jadi gini, ada itu lensa progresif yang penggosokan abrasinya itu akan lebih sedikit daerah abrasinya, lebih luas, jadi daerah jauh sama daerah dekatnya. Itu memang sih ada di beberapa merek gitu terkenal ya itu. Tapi harga lensanya memang agak luar biasa, pasti di atas sekitar 7 juta sampai 10 jutaan seperti itu. Jadi itu memang lensanya khusus didesain buat orang yang mengutamakan kenyamanan. Jadi pakai progresif seperti tidak pakai progresif. Jadi daerah abrasi, daerah bergelombang tadi jadi diminimalisir sehingga seorang pengguna pertama pun itu bisa langsung nyaman menggunakannya. Itu yang membedakan ya dari desain, terus merek-merek tertentu, terus harga juga pastinya, itu yang membedakan seperti itu. Kalau untuk frame nih kan banyak nih macam-macam frame. Yang direkomendasikan untuk lensa progresif itu frame-frame model gimana sih? Oke, kalau frame itu sebenarnya hampir semua frame itu bisa. Yang minimal vertikalnya itu yang disarankan itu 3 cm atau 30 mm. Cuman kalau misalnya di bawah 30 mm itu biasanya kita sarankan pakai lensa dengan desain yang short corridor tadi, yang daerah tengahnya itu sedikit. Jadi untuk jauh dan bacanya itu masih bisa tercover sama besarnya vertikal dari frame tadi. Jadi saran saya itu pakainya minimal 3 cm atau 30 mm vertikalnya ya. Yang penting itu vertikalnya dulu itu. Jadi untuk frame-framenya tuh yang agak besar gitu ya, daripada yang kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk harganya sendiri nih, kan kita tahu kalau progresif itu gimana ya, tinggi gitu ya, bukan mahal tuh, tinggi gitu. Kira-kira kisaran berapa sih? Balik lagi, itu tergantung dari merek-mereknya, macam-macam. Kalau yang umum digunakan itu kebanyakan sih di atas 700-an. Di atas 700-an, itu maksudnya saya bilang desain yang standar ya. Desain yang seharusnya minimal kita pakai itu gitu loh. Seharusnya kita minimal pakai progresif yang seperti itu pasti di atas 700-an. 700-an ke atas. Kalau harganya itu masih di bawah harga 600, di bawah 500, itu kemungkinan besar biasanya desain progresifnya itu kurang nyaman. Jadi dipakai itu seperti kayak gelombangnya itu bentuknya bulat, baca apa-apa itu jadi kayak nggak bisa lurus, terus daerah abrasinya besar sekali, jadi otomatis kita nggak apa itu ngelirik sedikit aja nggak bisa, harus bener-bener noleh gitu. Padahal seharusnya walaupun kita nggak disarankan melirik, itu sebenarnya melirik sedikit itu masih bisa. Tapi karena lensa-lensa yang seperti itu yang range-nya di bawahnya itu
itu biasanya desainnya itu asal seperti progresif sudah digunakan. Biasanya sih sekitar ya 250-300an itu sangat amat tidak direkomendasikan karena desainnya pasti nggak akan nyaman seperti itu. Kalau untuk pengguna progresif nih, biasanya kebanyakan itu pekerja apa sih? Pengguna progresif itu macam-macam, yang pasti kan usianya 40 tahun ke atas ya, karena itu sudah mulai muncul additional untuk plusnya, untuk daerah dekatnya itu sudah mulai muncul, atau kita bisa biasa bilang itu mata penuaan gitu, mata tua atau rabun dekat lah orang bilang. Kalau rabun dekat, jadi kalau misalnya lihat dekat gini nggak bisa, harus agak dijauhkan, itu kan dimulai dari usia 40 tahunan. Sedangkan orang usia 40 tahunan itu kan macam-macam pekerjaannya. Ya di kantor iya, di jalan iya, di apa itu namanya, pekerja pabrik pun sebenarnya, atau pekerja lapangan seperti kontraktor yang lain, itu sebenarnya butuh juga. Nanti tergantung dari desain tadi saya bilang. Jadi butuh yang jauhnya yang luas, butuh bacanya yang luas, butuh apa itu mediumnya yang luas. Jadi macam-macam itu hampir semua bisa. Tinggal tergantung dia banyak di melihat daerah yang dekat atau malah melihat di outdoor daerah yang lebih luas kayak gitu. Jadi itu guys penjelasan progresif dari Mas Galau nih. Untuk segmen selanjutnya nih kita mau bahas apa sih Mas? Kalau segmen selanjutnya mungkin lebih ke lensa-lensa yang tadi kemarin mungkin berubah warna, kan kita belum bahas yang lebih detail ya, berubah warna atau sunglass, atau nanti perbedaannya di situ itu akan lebih menarik itu. Karena sekarang sudah banyak tuh yang nanya, mulai dari berubah warna atau yang sudah dikasih warna atau sunglass itu apa bedanya, nanti kita bahas. Jadi buat kalian-kalian yang mau tanya-tanya nih tentang apa itu progresif atau lain sebagainya, bisa ya langsung aja di komen. Kalian tunggu aja segmen berikutnya, ini bakal lebih seru karena banyak juga ya yang orang butuh untuk sunglass berubah warna, itu banyak banget. Oke, itu aja dari kita hari ini. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Komen di bawah ya.